Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Boleh pimpin doa dulu ke depan. Marilah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih. Oke ya, sebelum Bapak mulai, Bapak mau menanyakan dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Hari ini siapa yang belum sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah ya. Jadi Bapak harap karena ini aktivitas jasmani yang memerlukan tenaga, kalian harus sarapan dulu pagi, ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk membangun jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Indonesia Raya. Oke, untuk semuanya silahkan berdiri. Ada yang bantu Bapak maju ke depan memimpin? Oke, Aulia silahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Aulia, terima kasih. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak mau ice breaking dulu. Kalian tahu permainan tepuk-tepuk? Tahu? Tahu? Kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Salam olahraga. Oke, masih semangat ya? Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita minggu lalu belajar apa? Lari jarak pendek ya. Oke, untuk pertemuan hari ini masih berkaitan dengan olahraga atletik.
Jadi lanjutan dari minggu lalu. Untuk minggu ini kita belajar mengenai apa? Oke, benar ya. Nah, sebelum Bapak mulai, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nggak ikut pertandingan lompat jauh atau melihat pertandingan-pertandingan di HP atau di mana? Pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Ada yang pernah ikut lombanya? Pernah? Cuma lihat aja. Oke, mungkin itu ya. Jadi untuk lompat jauh ini adalah masih sama dengan jenisnya dengan lari ya. Jadi dalam atletik itu ada yang namanya beberapa cabang, ada lari, lompat, kemudian lempar, ada juga jalan, tapi jalannya jalan cepat. Oke ya. Oke, kita masuk ke materi lompat jauh. Oke, lompat jauh. Nih, ada tujuan pembelajaran. Bapak harap yang Bapak inginkan nanti pada akhir pembelajaran kalian peserta didik dapat mempraktikkan modifikasi teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Ini agak sedikit salah ya. Ini dapat mempraktikkan. Jadi harapan Bapak setelah pembelajaran ini kalian tuh mampu mempraktikkan lompat jauh itu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau menyampaikan dulu kesepakatan kelas kita. Jadi, ini kesepakatan kelas sebelum pembelajaran ini dimulai. Yang pertama ada datang tepat. Jadi kalian sudah datang tepat waktu. Kemudian menggunakan pakaian olahraga lengkap. Semua pakai toh? Karena yang sering terjadi itu ini, kadang menggunakan bajunya aja, celananya masih di luar olahraga. Itu Bapak nggak mau, ya. Kemudian yang ketiga, harus semangat dan gembira. Paham nggak artinya nih, semangat dan gembira? Ada kata-kata itu insano incorpore sano, tahu nggak? Pernah dengar nggak? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gembira. Ya, bisa dipahami ya ini ya, kesepakatan kelas kita bisa kita sepakati ya. Jadi saat pembelajaran nih, syaratnya kalian kalau mau ikut pembelajaran Bapak harus kayak gini. Ya, mengerti? Oke, sini ada sejarah singkat dan induk organisasi. Sejarah singkat atletik bermula dari kegiatan fisik dasar manusia seperti lari, lompat, dan lempar untuk bertahan hidup. Jadi kegiatan-kegiatan atletik ini sudah dilakukan dari zaman purbakala untuk bertahan hidup, untuk berburu, untuk menghindari serangan-serangan dari hewan buas. Itu sudah kita lakukan dari zaman purba. Kemudian bangsa Yunani mempopulerkan atletik yang puncaknya adalah penyelenggaraan Olimpiade kuno pertama pada 776 Masehi. Sebelum Masehi. Ini SM. Setelah sempat dilupakan, jadi atletik ini sempat dilupakan. Atletik modern bangkit di Eropa abad ke-19 dan menjadi cabang utama pada Olimpiade modern pertama tahun 1896 di Athena. Athena itu di Eropa. Oke. Kemudian di Indonesia, atletik itu diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada tahun 1930-an. Mungkin kalian belum lahir ya? Di sini rata-rata kelahiran tahun berapa?
2010 2011 ya. Mungkin wah terlalu jauh berarti. Bapak aja juga belum ada itu. Dan diwadahi oleh Organisasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI pada tahun 1950. Nah, dulu itu atletik masuk ke Indonesia itu belum ada wadahnya. Jadi setiap olahraga itu memiliki wadah masing-masing. Kayak misalkan atletik itu punya PASI. Tahu nggak PASI apa? Nih, apa baca coba. Jadi ini merupakan induk organisasi yang menaungi atletik-atletik seluruh Indonesia. Ada juga nih IAAF. Apa? Ada yang tahu artinya nggak? Ini sama. Ini untuk Indonesia, ini untuk internasional. Jadi seluruh dunia itu berpaku pada ini. Aturan, cara main dan lain sebagainya itu kita berpakunya sama ini. Kemudian kalau di Indonesia di PASI. Jadi dari nasional nanti turun ke provinsi ada, di kabupaten masing-masing ada. Jadi setiap perlombaan itu ada jenjangnya, ya. Nih, oke sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Oke, cabang atletik. Nah, ini Bapak sampaikan tadi. 4 cabang utama olahraga atletik adalah ada, nih bacakan. Jalan cepat itu termasuk dalam kategori olahraga atletik, jalan, tapi jalannya cepat. Itu diperlombakan. Mungkin di Indonesia masih kurang atau di sekitar kita itu masih kurang perlombaan-perlombaan seperti ini. Mungkin kalau di sekitar kita orang mengenalnya itu kalau nggak bola, voli, kalau nggak bulu itu aja. Karena nah dari pembelajaran ini mungkin kalian lebih mengenal lagi. Jadi olahraga itu banyak nak. Olahraga itu bukan tentang hanya sepak bola, voli, bulu tangkis. Masih banyak cabang olahraga yang harus kalian ketahui. Makanya tujuan pendidikan itu, tujuan kalian disekolahkan itu supaya kalian lebih tahu banyak. Nah, kemudian masing-masing cabang ini memiliki banyak nomor perlombaan seperti lari jarak pendek, lari estafet. Nih, lari jarak pendek ini yang kita pelajari minggu lalu. Ya, kemudian lari estafet, ada lompat jauh, lompat galah. Tahu lompat galah? Lompat jauh ini yang materi kita hari ini lompat. Ada lompat galah. Tahu nggak lompat galah? Apa? Nah, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Ada lempar lembing, ada yang pernah? Di SD mungkin belajar lempar lembing? Pernah? Belum pernah? Ada tolak peluru? Pernah? Pernah? Pernah belajar? Pernah nyoba juga? Serta jalan cepat. Nih, tolak peluru untuk kategori SMP. Untuk putri itu di berat 3 kg. Peluru itu berbentuk bulat besi. Nanti kalau ada waktu kita pelajari itu juga ya. Kalau untuk cowoknya itu beratnya beda 1 kilo. Jadi cowoknya itu lebih berat. Beratnya 4 kilo. 4 kilogram. Nih. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti toh? Oke. Karena fokus kita untuk pembelajaran hari ini itu lompat jauh, jadi materinya seputar lompat jauh. Tujuan utama lompat jauh, nih, ada yang tahu tujuan utamanya? Boleh, siapa yang mau membacakan? Ketua kelas mau membacakan, silahkan. Tujuan lompat jauh. Tujuan utama lompat jauh adalah mencapai jarak lompatan sejauh mungkin dengan
Kasih tepuk tangan dulu buat ketua. Ya, ada tujuan. Jadi setiap permainan olahraga itu memiliki tujuan. Jadi kalau saya apa ya bahasanya ya? Kalian pun mungkin punya tujuan masing-masing ya. Ada yang pengen jadi dokter, tentara dan lain sebagainya. Nah, setiap cabang olahraga itu memiliki tujuan. Misalkan sepak bola itu tujuannya untuk mencetak gol, ya enggak? Orang main sepak bola itu mencetak. Nah, kalau main volley tujuannya itu kan mematikan bola di daerah pertahanan lawan atau kotak lawan. Sama, tujuan lompat jauh itu mencapai jarak lompatan sejauh mungkin dengan memanfaatkan kombinasi kecepatan, kekuatan, dan koordinasi tubuh. Jadi ini digabungin untuk mencapai jarak yang sejauh mungkin gitu loh. Ya. Nih. Saat melakukan awalan, tolakan, melayang. Nah. Nih, kita lanjut. Nih. Teknik dasar lompat jauh. Tadi kan sudah ada tujuan, kemudian teknik dasarnya. Ketika kalian mau melakukan lompat jauh itu ada teknik. Ada 4 teknik dasar. Ada awalan. Jadi kita kalau mau melakukan lompat jauh itu ada awalan dulu. Awalannya diawali dengan apa? Lari cepat untuk membangun kecepatan. Jadi sebelum kita lompat itu kita harus lari dulu. Makanya materi kita yang minggu lalu itu lari. Jadi supaya ada hubungannya. Lari cepat, kemudian ada tolakan. Tolakan itu tahu tolakan nggak? Ada yang tahu tolakan nggak sebelumnya? Tahu tolakan nggak? Bukan. Bukan tolakan itu melempar. Tolakan itu posisi ketika kita mau loncat. Makanya di sini menumpu dengan satu kaki pada papan. Jadi lompat jauh ini ada namanya papan lompat. Nanti kita pelajari ya. Jadi setelah ini kita langsung praktek ini untuk mengetahui, menambah pengetahuan kalian dulu. Supaya kalian juga nanti tidak bingung saat kita praktek di lapangan, ada gambarannya. Oke? Nih, ada 4 teknik dasar lompat jauh: awalan, tolakan, melayang, kemudian mendarat. Nih, paling penting mendarat. Kenapa? Karena kadang namanya manusia itu punya rasa takut masing-masing. Ada yang takut ketinggian dan lain sebagainya. Ketika seseorang mendaratnya sudah bagus, Bapak yakin kalian nggak takut lagi untuk melompat. Ya, kalau kalian mendarat nih sudah bagus, pasti nggak takut lagi untuk melompat. Jadi pendaratan dengan kedua kaki menyentuh pasir terlebih dahulu. Jadi kakinya ini bareng, tidak boleh mendarat seperti ini. Kenapa nggak boleh, Pak? Kalau dalam pertandingan itu yang penting itu tadi, kita bisa melakukan lompatan sejauh mungkin. Cuman untuk pembelajaran kita yang penting aman dulu. Kalian aman, kalian nyaman, bukan tentang jauhnya. Nanti beda lagi. Bapak bakal wadahi kalian kalau kalian mau ikut lompatan kalian bisa di atas rata-rata. Bapak bakal arahkan kalian ke wadahnya masing-masing. Ya. Yang penting kita aman dulu. Jadi kedua kaki itu ketika mendarat itu barengan. Tidak boleh satu kaki. Nah, satu kaki itu saat menumpu. Jadi lompat itu satu kaki. Tidak boleh dua kaki. Saat lompatnya. Lompatnya satu kaki, turunnya harus dua kaki. Oke, ini gaya melayang di udara ini sambil kita mengatur keseimbangan saat nanti mau turun ke mendarat. Dan gaya lompat jauh nih. Lompat jauh itu ada beberapa gaya. Yang pertama, gaya jongkok atau dalam bahasa Inggris itu apa? Tuk. Kemudian ada gaya menggantung. Hangstyle. Kemudian ada gaya jalan di atas udara. Ini apa?
Ya. Nah, untuk hari ini mungkin yang kita pelajari hanya ke gaya jongkok dulu. Oke. Masing-masing gaya memiliki teknik khusus pada saat melayang di udara. Jadi setiap gaya ini itu yang menentukan itu saat di udara. Disebut gaya jongkok itu saat di udaranya, saat jalan di atas udara ini saat di udara. Yang dinilai gaya itu yang dikatakan itu sebuah gaya itu seperti itu. Saat melayang bukan saat jatuh. Kalau jatuh sama-sama semua. Untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin dan menentukan bagaimana atlet mendarat di bak pendaratan. Oke. Lanjut. Bentuk lapangan. Nih. Ini bentuk lapangan lompat jauh itu seperti ini. Ini minimum jarak awalan nih. Yang tadi ini berkaitan dengan yang tadi. Nih. Kalian melakukan awalan dari sini. Nah, tolakannya itu di sini. Tadi ada berapa fase? Berapa fase? Berapa tahapan? Apa aja? Terus? Kemudian? Apa lagi? Ya. Nah, betul. Ya. Jadi ada 4 fase. Awalan kalian dari sini lari. Kemudian tolakannya di sini, melayang di sini, mendaratnya di sini. Untuk hari ini pembelajaran kita tidak langsung ke lapangan yang sebenarnya, cuman ini Bapak modifikasi menjadikan pasirnya Bapak ganti dengan matras supaya kalian aman dulu. Ya, untuk membangun rasa percaya diri kalian dulu. Jadi kalau kalian sudah pede dengan pendaratan kalian, jadi kalian nanti saat mencoba di lapangan yang asli itu tidak takut-takut lagi. Ya. Nih. Untuk ini biasanya diisi dengan pasir. Baknya ini pasir. Jarak dari tolakan ke bak pasir itu 1,3 meter. Itu lumayan jauh. Mungkin segini. Jadi kalian harus bisa melampaui lompatan yang agak panjang untuk mencapai ke sini. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ngerti? Oke. Aturan lompat jauh. Segala jenis sesuatu pasti ada aturannya. Gak bisa semaunya kita sendiri. Jadi aturan lompat jauh yang pertama, jumlah percobaan melompat bagi setiap peserta 3 kali untuk dari peserta 8. Misalkan pesertanya itu 8, lebih dari 8, kita diberikan kesempatan 3 kali. Jadi yang terjauh nanti yang diambil poinnya. Ngerti? Oke. Kemudian 6 kali untuk peserta di bawah 8 atau kurang dari 8. Kalau pesertanya 8 atau 7, 6 dan seterusnya, itu 6 kali percobaan. Tapi tetap dari 6 kali itu kalian terjauhnya yang berapa itu yang diambil. Bukan berarti dari 6-6-nya dijumlahin, enggak. Diambil salah satu dari 6 kali percobaan itu, kalian paling jauh berapa meter itu yang diambil. Untuk kategori lompat jauh. Kemudian peraturan tentang pelanggaran mengenai garis pelanggaran. Nah, ada namanya, nanti Bapak jelaskan di lapangan aja lebih detailnya. Nih, mengenai garis pelanggaran atau volen. Volen, pelanggaran garis, dan tidak boleh melakukan jungkir balik. Nah, saat mendarat itu nggak boleh kita sambil jungkir balik. Saat mendarat, ini maksudnya melakukan jungkir balik itu saat mendarat. Ya, itu tidak boleh kita lakuin.
Makanya mendarat itu boleh menggunakan harus 2 kaki tapi tidak boleh jungkir balik. Jadi habis lompat langsung jungkir balik itu nggak boleh. Oke, ngerti? Ngerti aturannya ini. Nah, secara pengukuran jarak yang dihitung dari anggota tubuh terdekat yang menyentuh bak pasir hingga papan lompatan nih. Kita kembalikan dulu. Ini baca dulu, pahami dulu yang poin nomor 3. Sudah paham? Nah, itu tadi berkaitan dengan serta cara pengukuran jarak. Nah, misalkan nanti aja. Oh, ini. Kalian lompat. Bagian tubuh kalian itu yang terdekat dari sini itu yang dihitung. Kalau kalian misalkan lompat sampai sini, kemudian kalian berjalan ke sini ya di sini. Bagian tubuh kalian misalkan tangan kalian tidak ke depan atau tangan kalian ke belakang seperti ini jatuhnya misalkan. Ya dari tangan itu sampai dari ini ke sini yang dihitung. Hitung ukuran meternya. Bukan kaki kalian di sini, kemudian tangan kalian di sini yang dihitung di sini enggak. Yang dihitung itu bagian tubuh yang terdekat dengan tolakan ini. Namanya tolakan itu ini. Nanti kita jelaskan saat praktek di lapangan, oke? Nah, bertumpu pada satu kaki aturannya. Jadi lompat itu harus bertumpu satu kaki. Kalau dua kaki namanya loncat. Ya, bedanya lompat dan loncat itu kalau lompat satu kaki, kalau loncat 2 kaki. Persamaannya apa? Sama-sama turun dengan 2 kaki sama bareng. Dua-dua bareng. Kalau lompat itu 1 kaki awalannya, kalau loncat itu 2 kaki bareng. Oke. Kemudian kaki tidak boleh melewati batas papan tolak nih. Ini sama ini sama. Nanti lebih jelasnya kita ke lapangan, ya. Nah, adapun beberapa fungsi dari lompat jauh. Yang pertama, olahraga kompetitif. Jadi, lompat jauh ini adalah olahraga yang dipertandingkan. Olahraga yang dipertandingkan itu dalam artian ada jenjangnya. Olahraga ini bukan tentang hanya sebatas tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Sampai internasional jenjangnya ya. Jadi, olahraga ini dipertandingkan antar negara. Ya. Nih, olahraga kompetitif. Jadi olahraga yang dipertandingkan. Kalau untuk tingkatan SMP kalian, itu ada pertandingan itu bakal kalian temui di O2SN sama di TOPS. Itu pasti ada olahraga atletik. Ya. Nih, mungkin nanti kalian bisa lihat kalau ada pertandingan TOPS ya. Supaya kalian tahu banyak pertandingan olahraga yang ditandingkan, bukan hanya tentang sepak bola dan voli aja. Ya, masih banyak hal olahraga itu ya. Oke, memberikan manfaat kesehatan seperti meningkatkan kekuatan otot. Jadi melalui atletik kalian itu bisa meningkatkan otot-otot kalian, kemudian kecepatan, daya ledak, keseimbangan, kemudian kelincahan itu pasti, dan juga kesehatan jantung ya. Ini yang terpenting. Oke. Yang ketiga, untuk melatih koordinasi tubuh dan menjaga kesehatan tulang. Kalau jatuhannya benar, kalau nggak benar malah tulangnya nggak sehat nanti. Makanya itu kita melakukan pembelajaran ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Sebelum kita ke lapangan, nih, Bapak ingin mengetes dulu seberapa jauh pemahaman kalian mengenai teori ini. Bawa buku semuanya? Bawa buku? Oh, ini Bapak kasih kertas.
Nih ya. Nih satu kelompok satu. Nih, kerjakan. Ini bagi satu kelompok. Ini kelompok. Satu kelompok. Kemudian ini satu kelompok. Ya. Dibalik aja. Nih. Tugasnya ini. Perhatikan. Tugasnya ada di depan. Nih. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Nih. Pertanyaan pertama, sebutkan tahapan lompat jauh. Kemudian yang kedua, sebutkan gaya apa saja yang ada dalam lompat jauh. Oke, silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Di lapangan. Voli. Ya, voli aja, lapangan voli. Oke, 2 menit berjalan. Yang membawa minum, kalau mau sambil minum boleh, silahkan. Bapak juga sambil minum. Oke, 3 menit. Ayo. 3 menit lagi. Pertanyaannya cuma 2. 2 pertanyaan saja. Ini berkaitan dengan apa yang kita bakal pelajari hari ini. Tuh, tahapan lompat jauh tadi sudah Bapak jelaskan, panjang, lebar, kali tinggi, kali jauh. Kemudian gaya. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Kurang 2 menit lagi. Ayo, harus gercep. Anak-anak pintar harus gercep. Harus gerak cepat. Sudah. Oke, kelompok lain gimana? Kurang 1 menit lagi. Tiga puluh. 20. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Selesai. Oke. Ada yang belum selesai? Sudah? Oke, sekarang Bapak minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Boleh? Ayo, salah satu aja. Dari kelompok mana dulu? Oh, kelompok 4, oke. Oh, 3. Ya, boleh, silahkan. Maju ke depan. Boleh berdua. Oke, perkenalkan nama, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Widya Puji Lestari, bisa dipanggil Rahma. Dan saya Maulida Nafisa, bisa dipanggil Mamunia. Dan anggota kami yang bernama Dinda Hamia Soleha dan Maya Rustia.
Oke, sebutkan dulu pertanyaannya. Oke. Akan pastikan tugas KKBD dari Bapak. Oke. Oke, sebutkan dulu pertanyaannya kemudian jawaban kalian. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tahapan lompat jauh. Kami awal, tolakan, ada awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Kedua, sebutkan gaya apa saja yang ada di dalam lompat jauh. Jawaban kami ada gaya jongkok, menggantung, dan gaya mendarat di udara. Eh. Dari kami, apakah ada yang bertanya? Oke, ada yang mau menambahkan? Atau sudah puas dengan jawaban teman kalian? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, silahkan kembali. Ada yang mau maju lagi? Waalaikumsalam. Dan satu kelompok lagi perwakilan sebelum kita langsung praktek ke lapangan ya. Satu perwakilan lagi. Siapa? Ayo. Kelompok satu ya. Kelompok satu. Ya. Perwakilan 2 orang boleh. Ya. Oke, perkenalkan diri dulu. Selamat siang, nama saya Dewan Monika Indah. Dan perwakilan kami 2 orang lainnya ada Muhammad Dimas dan Muhammad Syarif Saputra. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, Oke, boleh. Ada dengar? Suaranya boleh lebih kencang lagi. Sebutkan tahapan lompat jauh. Nah, lari pendek, tolakan, melayang, dan mendarat. Kedua, sebutkan gaya apa saja yang ada dalam lompat jauh. Gaya lompat 1 kaki, melayang, mendarat dengan 2 kaki. ada yang mau menambahkan? Boleh diulang jawabannya, boleh diulang. Yang jawaban yang pertama dari sebutkan tahapan lompat jauh. Jawaban pertama lari pendek, tolakan, melayang, dan mendarat. Dan yang nomor 2 sebutkan gaya apa saja yang ada di dalam lompat jauh. Gaya lompat 1 kaki, melayang, mendarat dengan 2 kaki. Oke, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silahkan dari Akmal mungkin. Boleh berdiri Akmal. Oke, terima kasih Akmal. Oke, jadi itu ya. Mungkin itu. Terima kasih, boleh silahkan kembali ke tempat. Ya, kasih tepuk tangannya dulu. Oke ya, Bapak rasa cukup untuk teori kita karena sejatinya namanya pembelajaran olahraga itu tidak cukup hanya sebuah teori. Jadi setelah ini kita langsung ke lapangan. Bapak minta beberapa anak nanti untuk mengambil peralatan kita, matras dan lain sebagainya, kita ke lapangan sana. Jadi setelah ini nanti langsung ambil barisan, mungkin 3 bersab aja ya. Oke, siap. Kertasnya boleh dikumpulkan, kemudian pulpennya masukkan ke dalam tas. Silahkan berdiri, kita ke lapangan bareng-bareng. Oke, silahkan berdiri. Kumpulkan kertasnya ke depan. Oke. Tertib ya, jangan dorong-dorongan. Tertib, pakai sepatunya.
Kita boleh lewat sini aja kita supaya lebih dekat lewat sini. 8 ton. Ya langsung ambil barisan ke sini, yuk. Cari yang tidak becek. Boleh sebelah sana aja kita, yuk. Boleh. Bagi aja. Oke, yuk. Sini, stop. Menghadap ke sini. Nih, luruskan. Itu Mas Andro ke sini. Tutup barisan. Ya, oke ya. Sini. Maju lagi. Ya itu geser ke belakang. Ya itu geser. Tutup barisan, tutup barisan. Tutup barisannya. Oke ya. Oke, seluruhnya siap gerak. Oke, masih siap semua? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Oke, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bilangnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke? Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Salam olahraga. Jaya. Oke, istirahat di tempat, gerak. Oke, sebelum kita mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas jasmani, kita melakukan pemanasan dulu. Oke, untuk pemanasan ada yang mau bantu Bapak memimpin di depan? Oke, Raka sama Cendri. Oke, boleh maju. Oke, untuk sisanya paskan dulu barisannya. Oh, bikin dua aja. Gio, belakang. Nih, Pawas, boleh ke sini. Oke ya, sudah, kalau sudah, seluruhnya siap, gerak. Lentangkan kedua tangannya, gerak. Johan, stop. Sisanya geser ke kanan. Oke, tegak, gerak. Oke, kita mulai dari kepala karena waktu kita terbatas, jadi kita langsung ke pemanasan dinamis saja atau pemanasan yang aktif. Ya, langsung tangan boleh bawa depan dada. Pendek-pendek, panjang-panjang. Saat panjang, telapak tangan menghadap ke depan. Posisi kaki jinjit. Oke,
Contoh 1, 2, 3, 4. Oke, ngerti semuanya? Hitung bersama-sama 2 kali 8, gerakan dimulai. Oke, tangan kiri di atas. Gerakannya 1, 2, 3, 4. Hitung bersama-sama 2 kali 8, gerakan dimulai. Tuh, 2. Oke, huruf S ya. Huruf S. Bertenaga ya. Jadi nggak lemes nanti kayak yang makan pisang kalau lemes gini-gini. Oke? Bertenaga, oke? 2 kali 8, gerakan dimulai. Oke, cukup. Kemudian nih 1 jinjit, 2 turun, 3, 4. Oke, ngerti? Contoh lagi sekali lagi. 1 jinjit, tangan di pinggang, 2 turun, 3 naik, 4. Oke. Oke, ngerti? Ya, tangan di pinggang. Hitung bersama-sama 2 kali 8, gerakan dimulai. Oke, cukup ya. Jadi terima kasih untuk Chandri dan Raka. Bapak boleh minta tolong ambilkan itu kunnya. Boleh bawa ke sini. Dan untuk yang lain ya. Jadi tadi sudah kita bagi kelompok. Boleh kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bagi kelompok sesuai kelompok masing-masing yang tadi. Kemudian baris menghadap ke sini per kelompok, ke satu ke belakang aja, satu ke belakang. Ya, hadap ke sini, hadap ke sini, hadap ke sini. Jangan menghadap matahari. Ayo, sini, sini, dekat sini. Ya, cewek di depan boleh. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti sebenarnya, Bapak mau ada permainan dulu. Ini kelompoknya mana? Ya, langsung gabung ke kelompoknya saja. Ya, situ udah, situ. Oke. Ini Bapak dulu ya, hitung ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi permainannya itu adalah estafet kun. Ini namanya kun ya. Ini namanya kun. Jadi estafet kun memindahkan kun dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Oke, ngerti? Sampai sini ngerti dulu. Jadi ini membutuhkan kerjasama tim. Yang bermain mungkin 2 kelompok dulu. Ya. Yang kelompok lainnya boleh memperhatikan di samping. Oke. Kelompok berapa? 1 sama 3 aja. Oke. 2, 4 boleh ke samping. Ya. Nah, ke sini, ke sebelah sini atau sebelah sana boleh. Oke. Untuk kelompok 1 dan 3, balik kanan, gerak. Oh, cukup. Kelompok 2, 3, 2, 4 dah, boleh langsung gabung di sini kelompok 2.
Nah, ya gabung sini. Gabung. 4 orang aja toh. 4 orang aja. Oke ya, aturan permainannya seperti ini. Jadi berangkatnya boleh pakai satu kaki. Jadi dari sini kita memindahkan ini kun ke base. Anggap saja ini adalah tempat kalian ya. Mengambil kun dengan menggunakan satu kaki. Engkling. Ya, engkling. Tidak boleh ganti kaki sebelum, misalkan di tengah perjalanan, misalkan kalian di tengah perjalanan gini, terus gini nggak boleh. Harus satu-satu, misalkan ke sini kanan, baliknya kiri. Oke, tim yang tim yang menang itu adalah tim yang lebih cepat memindahkan ini semua ke sini. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Paham toh? Tidak boleh ganti kaki di tengah perjalanan. Oke, boleh. Ganti kakinya harus bergantian. Kalau berangkatnya kiri, berarti baliknya. Oke. Hah? Gak boleh, harus gantian. Oke. Oke. Siap? Siap semuanya? Siap? Oke. Dengarkan aba-aba fluid. 1, 2. Yo, langsung ke belakang, yo. Oke. Loh, kok cepet banget, Jo? Oke. Oke ya. Pemenangnya adalah tim sini. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, mau main lagi? Mau main lagi sekali lagi? Johan tidak boleh ngambil 2, satu-satu aja jatahnya. Oke ya. Karena tadi masih uji coba dulu kita ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Oke. Siap. 1, 2. Belum ulangi. Oh, sama aja ya. Oke deh. Oke deh. Oke deh. Sekarang balik ya. Dari situ ke sini. Oke. Siap. 1, 2. Ayo. Oke. 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 Oke, cukup. Oke, cukup. Juara pertama tim Jo lagi. Juara 2-nya tim Raka. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya, untuk selanjutnya perhatikan. Kita mulai mendekati ke arah matras. Jadi kita belajar dulu. Yang pertama kita belajar awalan. Tolakan kemudian mendarat ya. Oke. Boleh, seluruhnya siap gerak. Balik kanan gerak. Oke, untuk cowoknya, untuk kelompok 1 bertahan, kelompok 2, 3, 4 silahkan ke samping perhatikan. Oke, kelompok 1 mana area? Sini ke sini, mendekat sini aja. Bagi 2 sebelah sini. Oke ya. Ke sini, maju. Kurang dekat.
Nih, perhatikan gerakannya ya. Gerakannya nih. Gerakan pertama, cukup melangkah kemudian turun. Ya. Melangkah pakai kaki terkuat kalian. Jadi boleh kanan, boleh kiri, terserah bebas. Ya. Pertama nih, langkah langsung lompat. Oke. Ngerti? Tangannya mengayunnya dari belakang ke depan untuk menyeimbangkan badan. Ya. Oke, boleh coba langsung bareng aja. Ceweknya di belakang, cowoknya jadi satu barisan. Semuanya ayo boleh gabung aja. Ayo sini mendekat aja. Setelah melakukan ke belakang, oke? Yuk. Nih, karena gaya jongkok jadi satu langkah aja, boleh kanan, boleh kiri. Nih, Mas Bapak contohin lagi nih. Boleh kanan nih, langsung. Boleh kiri juga. Nih. Kiri ya. Harus cepat, nggak bisa kalau nggak bisa. Jadi koordinasi antara tubuh itu harus cepat nih. Jadi kayak nih. Oke. Oke, yuk. Nah. Ya, boleh ke belakang. Nah. Ayo. Nah. Oke. Oke, tunggu dulu temannya selesai baru. Yuk. Bahaya. Nah. Sebisa mungkin jongkok. Jangan nggak jongkok. Bahaya nanti. Nah, ya. Seimbang. Nah, mantap Johan. Sandro. Satu kaki Sandro. Ya, Cendri. Nah. Nah. Nah, ya, turun lagi. Kalau lebih turun lebih enak menyimbangkannya. Ayo, Maya. Nah, Maul. Oke. Oke, hati-hati ya. Hati-hati, lebih hati-hati. Nih ada yang merasa kesulitan? Terkendala? Hah? Apa? Masih belum bisa jongkok. Jadi semakin kalian turun semakin bagus. Itu bakal semakin membuat kalian seimbang. Jadi tangannya itu fungsinya untuk menyeimbangkan. Oke, sekarang kita pakai, tadi sudah satu langkah, kita 3 langkah. Kalau kalian tumpuannya kaki kiri, jadi mulainya dari kiri, kiri, kanan, kiri. Nih. Kalau kanan juga seperti itu. Oke. Ya. Nah, ya. Nah. Oke. Oke, yuk. Nah. Bagus Arya. Ayo Sarip, ya good. Gio. Good Gio. Ayo Johan. Ya. Sandro masih 2 kaki. Ayo Raka. Masih 2 kaki, 1 kaki. Nah. Nah. Oke. 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 Cukup. Cukup. Kalau sudah cukup. Oke ya. Nih, Bapak kasih kesempatan 1 kali kalian untuk mencoba. Setelah itu kita evaluasi, langsung Bapak panggil satu-satu namanya ya. Oke. Oke, kita start dari sini. Bapak contohkan dulu gerakannya nih. Nih. Ayo Cendri, Sandro, sini perhatikan. Nih, Bapak contohkan dulu gerakan aslinya. Jadi kan tadi ada apa aja? Terus tolakan, mendarat. Oke ya. Jadi 4 unsur itu harus terpenuhi. Jadi ada awalan-awalan, kita lari dulu. Nih. Kemudian nih tolakan, melayang, mendarat. Oke. Ada yang kurang paham atau mau diulangi? Ulangi. Nih, harus ada 4 unsur tadi ya. Ada awalan, lari dulu, tolakan, melayang, mendarat ya. Oke, nih. Awalan, kemudian tolakan, melayang,
Oke ya, lompatnya itu satu kaki aja. Oke, mau coba? Oke, coba dari sini saja. Karena ini kita terbatas fasilitas, jadi hati-hati. Awalannya tidak usah terlalu kencang. Yang penting ada 4 unsur itu ya. Awalannya yang penting ada larinya, kemudian tolak. Yang terpenting itu saat mendaratnya harus pas bener, jongkok ya. Oke, oke, yuk siap. Silakan baris lagi. Ya, oke. Dengarkan fluid. Berjalannya ke arah depan ya, jangan ke samping. Oke, yuk. Nah, lompatnya itu vertikal, horizontal. Jadi naik dulu baru ke depan. Yuk. Nah, ayo. Ya. Ya. Nah, ya. Jam. Yo. Ya. Oke. Ya. Oke, ya. Yo. Hati-hati Sandro. Ya. Ya. Nah, ya. Ya. Oke, ya. Nah. Nah, ya gitu. Ya. Oke, good. Ya. Karena sudah mencoba, sekarang Bapak langsung evaluasi. Jadi, yang Bapak panggil namanya silahkan langsung ambil posisi, fluid langsung bergerak, oke? Oke ya. Yang pertama, Arya. Oke. Yang lain boleh perhatikan. Yang lain baris di sini. Ya ke sini, Raka ke sini, ke samping. Ceweknya ke sini, boleh mendekat lagi. Lagi. Oke. Johan. Ya, Arya. Nah. Oke. Kemudian Akmal. Siap. Kemudian Fawas. Rehan. Nah, yuk. Johan. Nah, yuk Johan. Kemudian Sarip. Good. Oke,
Yo. Chandri. Yuk. Oke, good. Raka Dimas. Kemudian Raka Bayu. Kemudian ada yang belum dipanggil? Oh, Sandro. Kristo. Ayo. Konsentrasi. Hap. Oke, cowoknya sudah semua. Oke, cowoknya. Sekarang giliran ceweknya. Dari Dinda. Ini sekalian kalian mengevaluasi ya gerakan dari teman kalian seperti apa. Oke. Good, Dinda. Ayo, Rahma. Oh, terlalu jauh kah ceweknya? Maul. Maya, terakhir. Oke. Ada yang mau nyoba lagi? Oh, Chandri mau. Ayo silahkan. Oke ya. Sambil perhatikan yuk. Jadi itu ya. Jadi lompatannya harus vertikal horizontal. Ke atas dulu baru ke depan. Kalau langsung ke depan kalian pasti susah ya. Susahnya apa? Susahnya tidak seimbang. Ya. Oke, sudah semua, Kak, sudah semua. Ayo silakan baris. Kita baris lagi. Bikin ya, dua aja, dua. Ya, jadi setelah Bapak amati, masih ada yang merasa kesusahan? Kendala apa? Pas lompatnya? Keseimbangannya? Oke ya. Untuk yang masih terkendala pada saat mendarat, itu terkadang itu memang tidak ada ayunan. Jadi yang membuat kita seimbang itu ayunan tangan, bukan tentang lompatnya, tapi sikap tangannya. Jadi ketika lompat, koordinasi antara lompat dan tangan itu harus bersama, barengan. Jadi ketika nanti mendarat, nah kalian tangan ini sudah sampai di posisi ini. Jadi kalian bisa sikap dengan bagus. Ya.
Ada yang masih kendala lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sebelum Bapak tutup, mungkin Bapak simpulkan dulu dari pembelajaran hari ini. Apa namanya? Masih Bapak rasa sudah cukup ya? Sudah cukup dalam artian kalian itu sudah mampu kalau kita langsung terjun ke lapangan yang asli. Jadi nanti sambil cari referensi lagi ya di rumah. Oke ya. Sambil cari referensi lagi. Jadi sebelum kita bubar kita bakal seperti biasa. Kalau namanya pembelajaran olahraga, ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Kita melakukan pendinginan dulu. Ya. Oke. Siap? Masih semangat? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Salam olahraga. Oke ya. Untuk permainan pendinginan kita ini cukup mudah. Kalian tahu kan permainan kepala, pundak, lutut, kaki? Tahu? Oke. Kita berhadapan dulu. Ya, cewek aja ganti, tukar. Oke. Mundur 1 langkah. Nah. Oke ya, permainannya mudah. Jadi mundur dulu 1 langkah, ya, luruskan. Oke, kalau Bapak sebutkan apa yang Bapak sebut pegang. Ya. Contoh, kun. Nah, cepat-cepatan untuk mengambil, oke? Oke. Mulai dulu. Konsentrasi. Ya, diluruskan dulu sama kepala, pundak, lutut, siku, kaki, kun. Oke. Nah, rebutan. Oke, ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Masih kepala. Berdiri dulu, nggak boleh. Berdiri tegap. Ayo, berdiri tegap. Tidak boleh curang. Ayo, tidak boleh. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, kaki, kun. Oke. Oke, yang dapat siapa? Oke ya. Oke, cukup ya. Kalau cukup berapa kosong? 2-0. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat yang ya. Oke, kunnya boleh disingkirkan ke sebelah sini. Oke, kembali ke barisan, hadap ke sini lagi kita. Ya, seluruhnya siap gerak, istirahat di tempat, gerak. Oke, bagaimana keadaan perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Gembira. Oke ya. Bapak harap kegembiraan itu selalu kalian dapatkan di setiap pembelajaran, walaupun itu tidak hanya tentang olahraga saja. Oke ya. Ya. Dan juga kegembiraan itu Bapak harap selalu kalian bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, entah itu teman, orang tua, guru, dan lain sebagainya.
supaya kalian menimbulkan aura positif. Jadi olahraga itu bukan tentang kita belajar tok. Melalui olahraga kalian bisa meluapkan apa yang kalian aktivitas selama seminggu itu kalian bisa hilangkan melalui olahraga ya. Kayak stres. Kadang ada yang sering uring-uringan di rumah. Gak karuan, gabut lah bahasa anak zaman sekarang itu. Saya ada. Wah, coba kalian ikuti aktivitas olahraga. Insya Allah nanti itu semua bakal hilang ya. Oke. Dan juga sekali lagi untuk pertemuan minggu depan kita langsung coba ke baknya langsung ya. Jadi tidak lewat modifikasi lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Kalau tiada, seluruhnya siap gerak. Oke, ketua kelas boleh pimpin doa. Marilah sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Oke, sebelum bubar Bapak ingatkan lagi karena cuaca ini tidak bisa ditebak seperti perasaan dia kepada kita. Jadi tetap jaga kesehatannya, tidur, istirahat yang cukup, kemudian makan yang teratur, minum air putih minimal sehari berapa? 2 liter. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akhiri. Seluruhnya siap gerak. Untuk hari ini yang tugas mengembalikan peralatan siapa? Cendri sama Rehan. Oke. Sisanya nanti pembelajaran selanjutnya sudah ganti baju. Ya, nggak ada lagi yang nggak ganti baju. Oke, mengerti? Oke, tanpa penghormatan balik kanan, bubar, jalan. Tiga orang sama angkut ini. Ini bantuin, ambil nih.